Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa menyapa, berjumpa kita kembali dalam ibadah kita spesial ibadah minggu ini, ibadah Imlek. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Walaupun banyak keterbatasan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita ini, secara khusus 1 tahun telah terlewati. Tapi kita bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Terbukti pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada hari ini ditabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang telah memelihara kehidupan kami. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan 1 minggu yang telah terlewati. Dan hari ini adalah hari perhentian di mana kami datang menyembah, memuji Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, semua peralatan perangkat yang kami gunakan, kiranya semuanya boleh dipakai hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Seluruh jemaatmu yang ada di rumah masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya melalui puji-pujian, penyembahan kami, bahkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami boleh semakin hari, semakin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersyukur, kita mau naikkan ucapan syukur kita bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Berada dekatmu, Kau
pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dengan penuh kesungguhan hati, mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali katakan bersama-sama, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam momen Imlek ini saya dan keluarga mengucapkan Kongsi Sinyen Kuai Senti Jiankang Sangti Jufu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita di tengah-tengah tahun baru Imlek ini. Sekalipun dalam masa pandemi kita mungkin sulit untuk bisa berkumpul dengan keluarga besar kita, sanak famili dan teman-teman kita. Tapi biarlah masa pandemi ini tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Imlek pada tahun ini. Dan biarlah kita tetap boleh memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lain. Kita boleh berkomunikasi melalui alat komunikasi yang Tuhan kasih, melalui Zoom atau video call. Itu boleh mempererat persekutuan dan persaudaraan di antara kita. Amin. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Hampir 11 bulan ini Tuhan sudah menyertai kami di tengah-tengah pandemi. Secara khusus kami sebagai orang-orang Tionghoa, dalam waktu-waktu ini kami merayakan tahun baru Imlek. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang sudah lewat. Dan kami mau menyerahkan sepanjang 1 tahun yang baru ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Dan khususnya hari ini kami ada kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tapi biarlah firman Tuhan yang kami dengar, kami baca, boleh menggerakkan kaki dan tangan kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga orang boleh melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini adalah hukum kasih. Firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang intisari hukum kasih atau 10 hukum ini, prinsip dasar dari 10 hukum adalah kasih. Allah telah memilih dan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir hanya karena kasih-Nya kepada mereka, bukan karena alasan yang lain, tetapi karena Allah mengasihi mereka. Sebaliknya dalam hal ini Allah juga menuntut umatnya Israel memiliki satu syarat yang mendasar, yaitu agar mereka juga mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan mereka. Hal ini kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 2 dan Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Bahkan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 mencoba meringkaskan atau mensarikan 10 hukum ini menjadi 2 hukum atau 2 bagian, yaitu di sini dikatakan jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, intisari daripada 10 hukum ini adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua yang kita belajar dari bagian ini adalah apa fungsi hukum kasih, atau apa fungsi 10 hukum itu diberikan kepada umat Israel dan juga kepada kita pada hari ini. Minimal ada 2 fungsi yang saya lihat dalam bagian ini. Yang pertama, 10 hukum atau hukum kasih ini mengatur hubungan antara Allah sebagai pencipta dengan manusia kita sebagai ciptaannya. Dan 10 hukum ini juga mengatur bagaimana relasi atau hubungan antara manusia dengan sesamanya. Yang kedua, dari hukum ini kita belajar bagaimana kita sebagai manusia tahu mengasihi Allah dengan cara yang benar. Dan setelah itu, setelah kita menerima kasih Allah itu, kita bagaimana kita mengasihi sesama kita sebagai manusia dengan cara yang benar pula. Yang ketiga, yang kita belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah hukum, wujud daripada hukum kasih itu.
Secara sederhana tadi dari intisari kita melihat bahwa wujud dari hukum kasih itu adalah bagaimana seorang manusia, kita, ciptaan Tuhan, mewujudkan kasih kita kepada Dia, kepada Allah kita. Dan yang kedua, bagaimana kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, mewujudkan kasih kita kepada sesama kita. Dari bagian ini, dari 10 hukum ini, saya melihat dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat, di sini kita diajarkan bagaimana kita mewujudkan kasih kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kepada Tuhan yang kita percaya dan kita kasihi. Hukum yang pertama mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 3. Bagaimana kita mewujudkan kasih kita melalui hukum yang pertama ini? Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melalui hukum yang pertama ini kita diingatkan bahwa tatkala kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka seharusnya yang terjadi di dalam hidup kita adalah Allah harus menjadi yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Serta Allah seharusnya menjadi satu-satunya yang kita imani di dalam hidup kita. Bapak Ibu, Allah tidak mau diduakan. Allah rindu kita hanya percaya kepada Dia. Allah tidak mau kita percaya kepada sesuatu atau kepada seseorang yang lain selain daripada Dia sebagai satu-satunya Allah yang kita percaya. Bapak Ibu, dunia mengajarkan kita bergantung, bersandar kepada yang lebih banyak, kita akan mendapatkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Tetapi di dalam kekristenan melalui hukum ini kita diingatkan Allah rindu supaya kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya sandaran iman kita. Bukan kepada yang lain, bukan kepada ilah-ilah lain, tetapi hanya kepada Allah. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, menjadikan Dia yang pertama dan terutama, menjadikan Dia satu-satunya tempat kita meletakkan iman kepercayaan kita, maka seharusnya Allah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang mendengar firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, tetapi seringkali kita masih hidup di dalam kekhawatiran. Jangan takut, tapi kita masih terus-menerus hidup di dalam ketakutan. Kalau betul kita mengasihi Allah, maka seharusnya firman Tuhan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, sebagai konsekuensinya kalau firman Tuhan atau Tuhan itu sangat berpengaruh dalam hidup kita, maka mari kita belajar terus-menerus bergantung kepadanya, menggantungkan hidup kita kepada Dia. Itulah wujud atau bukti bahwa kita mengasihi Allah. Dari hukum yang kedua kita belajar bagaimana kita mengasihi Allah, dikatakan jangan membuat dan menyembah patung. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 6. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka seharusnya melalui hukum kedua ini kita diingatkan kita di dalam hidup kita setiap hari kita harus mengakui kebesaran, kekuasaan dan kemuliaan Allah di atas segala sesuatu yang telah diciptakannya. Berapa banyak orang yang mengagumi seseorang dan mengagumi satu ciptaan yang begitu luar biasa lebih daripada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui hukum ini kita diingatkan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita harus mengakui kebesaran, kekuasaan dan kemuliaannya di atas segala sesuatu ciptaannya yang walaupun begitu luar biasa, tetapi Allah jauh lebih luar biasa daripada semua ciptaannya di dalam dunia ini. Bagaimana? Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita setiap hari, setiap waktu. Bukan hanya dalam waktu hidup kita lancar, tapi pada waktu kita mengalami masalah, ada pergumulan dalam hidup kita, maka seringkali yang keluar dari mulut kita bukannya pujian dan penyembahan kepada Tuhan, tetapi seringkali keluar sungut-sungut. Maka kita diingatkan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan melalui hukum yang kedua ini, maka seharusnya pujian dan penyembahan kita boleh keluar dari mulut kita, dari kehidupan kita, di dalam segala situasi kehidupan kita. Setiap hari kita belajar untuk terus memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Dari hukum yang ketiga kita belajar bagaimana kita mengasihi Allah, yaitu dikatakan jangan menyebut nama Tuhan
dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, kita harus menjunjung tinggi dan menghormati nama Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak main-main dengan nama Tuhan, atau dengan kata lain, kita tidak sembarangan menggunakan nama Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita menggunakannya dengan penuh hormat. Pada saat kita menyebut nama Tuhan di dalam doa dan perkataan kita setiap hari, kita menyebut itu, kita mengatakan itu hanya untuk kehormatannya, bukan untuk kepentingan dan keuntungan kita, bukan dengan sembarangan bersumpah demi nama Tuhan untuk menguatkan alibi atau alasan kita, hanya untuk keuntungan kita. Tapi kita belajar menghormati nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaannya. Hukum keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8-11. Apa artinya Bapak Ibu tatkala kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan hukum yang keempat ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Artinya Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan dengan cara kita setia beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah di sini bukan hanya pada hari Minggu atau hari-hari persekutuan tertentu. Paulus di dalam Roma 12 ayat pertama mengatakan ibadah adalah totalitas hidup kita, yang kita lakukan setiap hari dimanapun dan kapanpun kita berada. Itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi ibadah artinya mendekatkan diri kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Dan lebih daripada itu, pada saat kita mengatakan kita beribadah kepada Tuhan, artinya kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kita. Sehingga kita bisa memahami tujuan dan rencana Tuhan yang indah, baik melalui hidup kita, melalui rumah tangga kita, melalui usaha pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, dan melalui seluruh atau seantero kehidupan kita, kita bisa mengerti, memahami rencana Tuhan, dan menggenapkan rencana Tuhan bersama-sama dengan Dia. Sehingga hidup kita boleh memuliakan dan meninggikan Dia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, berapa besar pengaruh Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, berapa sering kita memuji dan menyembah Dia di dalam kehidupan kita? Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, seberapa banyak bagian dalam hidup kita kita mengizinkan Tuhan masuk di dalamnya, bahkan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, boleh mengerti, memahami bahwa tatkala kita mengatakan kita mencintai Tuhan, maka seharusnya Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita, menjadi yang pertama dan terutama. Dan kita makin hari makin rindu, makin berjalan bersama dengan Dia, dan melibatkan Tuhan, dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita makin hari makin serupa dengan Dia. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar dari hukum kasih, wujud dari hukum kasih adalah mengasihi sesama. Apa wujud kasih kita kepada sesama kita? Kita belajar dari hukum kelima sampai hukum ke-10. Hukum kelima mengatakan hormati orang tuamu. Keluaran pasal 20 ayat 12. Bapak Ibu, dari bagian ini orang tua bisa berarti orang tua yang melahirkan kita. Orang tua juga bisa berarti orang-orang yang kita tuakan, yang punya pengaruh dan dampak yang baik dalam hidup kita. Pada hari ini dalam momen Imlek, kita diingatkan pentingnya keluarga. Pentingnya orang tua yang telah mendidik, membesarkan kita. Dan mari di dalam melalui momen Imlek ini kita belajar menaruh hormat kita kepada Dia. Menghargai segala pandangan mereka, pemikiran mereka yang baik untuk kita. Dan juga kita boleh menunjukkan sikap hormat kita dengan cara kita menghubungi mereka, mungkin tidak bisa secara langsung karena pandemi ini. Kita menjaga mereka, kita juga menjaga diri kita bagaimana kita tetap membangun relasi. Mungkin kita telepon atau mengirimkan sesuatu sebagai tanda kasih kita kepada mereka dan tanda hormat kita sebagai anak kepada orang tua. Atau orang tua kita juga belajar bagaimana menghormati anak-anak kita.
Menghormati dan menghargai orang tua dengan membina satu relasi, satu hubungan yang harmonis di dalam keluarga kita. Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, dan mengingat tugas dan tanggung jawab pendidikan iman kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, dan bagaimana anak-anak belajar menghormati orang tua sebagai wujud penghormatan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hukum yang kelima ini mengajar kepada kita kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, kita mulai dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita. Dan bagaimana di tengah-tengah masa pandemi ini kita lebih banyak berkumpul dengan mereka, bukannya kita makin melihat kelemahan mereka, makin membuat hubungan kita tidak harmonis. Tapi bagaimana di tengah-tengah masa pandemi ini, juga di dalam momen Imlek ini, mari kita menjaga, membina relasi yang indah satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga. Dan juga tentunya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana di tengah-tengah momen Imlek ini kita belajar mengasihi satu dengan yang lain dengan menghormati dan menghargai orang tua kita, menghargai anak-anak kita. Dan kita juga diingatkan Bapak Ibu, ada tanggung jawab kita, ada tugas kita sebagai anak dan orang tua. Mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Secara khusus Bapak Ibu, di dalam hal iman, biarlah kita boleh menanamkan nilai-nilai iman yang penting bagi anak-anak kita. Dan juga bagaimana sebagai anak-anak kita juga belajar memberikan teladan hidup yang baik bagi orang tua kita, apalagi kalau mereka belum percaya kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya, hukum yang keenam, bagaimana kita mengasihi sesama kita. Hukum yang keenam mengatakan jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 13. Apa artinya perkataan ini? Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, maka mari kita belajar menghargai hidup kita dan menghargai hak hidup orang lain. Serta mari kita belajar mempertahankan nilai-nilai kehidupan Kristiani di dalam kehidupan kita. Khususnya dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjaga hidup kita, hidup orang lain, dan sesama kita. Wujud kasih kita kepada mereka, misalnya kita melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dulunya 3M, sekarang 5M. Memakai masker, mencuci tangan yang rajin, ya, menghindari perkumpulan, menghindari lebih banyak kegiatan di luar rumah, dan mencuci tangan lebih sering. Kita lakukan itu semua untuk menjaga, memelihara diri kita, menjaga, memelihara sesama kita, dan kita menjaga, memelihara kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar. Kalau kita ngomong kita mengasihi sesama kita, mari kita belajar menghargai diri kita, menghargai hidup kita. Jangan sembrono menggunakan hidup ini. Mari kita gunakan setiap waktu kesempatan dengan baik mungkin. Di tengah-tengah pandemi ini banyak orang mulai menyadari betapa pentingnya hidup ini. Oleh sebab itu mari kita belajar menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan, menghargai hak hidup orang lain, dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan kita tangan-tangan. Jangan kita kurang-kurangin, tapi kita beri mereka apa yang menjadi hak mereka. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Hukum yang ketujuh mengatakan jangan berzinah. Keluaran 20 ayat 14. Artinya kita harus setia pada istri atau suami kita. Bapak Ibu, hari ini di dunia orang merayakan hari kasih sayang atau dikenal dengan istilah hari Valentine, di mana kita diingatkan tentang kasih sepasang suami istri, bahkan orang meluaskan kasih orang tua anak, kasih di antara sesama manusia. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, khususnya berkaitan dengan pasangan hidup kita, mari kita belajar terus setia pada suami, pada istri kita. Mari kita belajar menghormati tubuh yang adalah bait Allah yang Tuhan sudah berikan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak benar. Dan kita juga belajar menghargai tubuh orang lain. Bagi saudara-saudara yang sedang berpacaran, mari kita belajar menghargai tubuh pasangan kita. Serta kita memiliki pandangan yang sehat dan tepat mengenai seksualitas. Bahwa hubungan seks itu hanya dimungkinkan melalui satu lembaga yang namanya pernikahan. Di luar pernikahan tidak ada seks. Dan kita juga diingatkan tentang pernikahan yang benar.
yaitu hanya maut yang memisahkan. Bagaimana kita menjaga pernikahan kita terus berkembang, bertumbuh dengan baik. Dan bagaimana kita juga menjaga keutuhan keluarga kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, kebahagiaan dan keutuhan keluarga dapat tercipta dan kita alami. Bagaimana kita mengasihi sesama kita? Hukum yang ke-8 mengatakan jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15 artinya kita harus menghargai dan menghormati hak dan milik orang lain dengan hidup adil dan jujur terhadap sesama. Kita dipanggil untuk menghargai orang-orang yang kita kasihi. Kita menghargai mereka apapun kondisi mereka. Kita belajar hidup adil dan jujur terhadap mereka. Mari kita membangun relasi kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah satu komunitas dengan hidup yang adil dan jujur. Sehingga kita dapat mengasihi dan dikasihi satu dengan yang lain. Hukum yang ke-9 mengajar kepada kita bagaimana kita mengasihi sesama. Dikatakan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya kita dipanggil dalam kita mengasihi sesama kita waktu kita membangun relasi satu dengan yang lain. Kita senantiasa menjaga kebenaran. Katakan apa yang benar, pikirkan apa yang benar, dan lakukan apa yang benar. Dan kita juga dipanggil bersikap jujur di dalam tutur kata kita. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi mari kita membangun relasi kita, membangun tutur kata kita dengan jujur dan benar. Karena ini merupakan syarat yang mutlak untuk membangun komunikasi yang baik dan menjalin kepercayaan yang baik satu dengan yang lain di antara kita sebagai anak-anaknya. Dan yang terakhir, hukum yang ke-10, bagaimana kita mewujudkan kasih kita kepada sesama kita. Dikatakan, jangan mengingini milik sesamamu. Keluaran ayat 2, pasal 20 ayat 17. Artinya kita belajar mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Mari kita memiliki rasa puas dan cukup. Kalau kita ngomong kita mengasihi keluarga kita, seharusnya kita puas dan cukup dengan keluarga kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi pasangan kita, seharusnya kita puas dan cukup dengan pasangan kita. Kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama kita, mari kita belajar puas dengan rumah tangga kita, usaha pekerjaan kita, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengasihi sesama kita dengan cara kita berbagi dengan sesama. Sehingga kita tidak ingin milik orang lain. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam hidup kita. Kita belajar mempraktekkan hukum kasih ini. Di tengah-tengah dunia yang kehilangan kasih. Di tengah-tengah dunia yang haus akan kasih. Kita dipanggil oleh Tuhan. Menjadi agen-agen Tuhan. Kasih yang kita sudah terima dari Tuhan. Tuhan mau kita belajar mempraktekkan, membagikan kasih itu kepada sesama kita. Dengan cara kita belajar terus mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Dan Tuhan memampukan kita boleh mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Betapa pentingnya kami memiliki pemahaman yang benar tentang kasih Allah. Sehingga dengan memiliki pemahaman yang benar tentang kasih Allah itu, kami dimampukan Tuhan untuk terus-menerus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan sebagai wujudnya, kami dimampukan oleh Tuhan mengasihi sesama kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Tolong kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Sehingga orang boleh melihat kasih Tuhan yang melimpah melalui kehidupan kami. Orang boleh merasakan kasih Tuhan yang melimpah dari hidup kami. Sehingga orang-orang di sekeliling kami juga boleh merasakan kasih Tuhan terpancar melalui kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk gereja yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk persekutuan-persekutuan yang Kau berikan bagi kami, di mana melalui semua itu kami belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan melalui pengalaman hidup yang kami sudah lewati, bagaimana pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, itu juga terus memampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Hari lepas hari, tiada hentinya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya itu akan terus meneguhkan iman dan percaya kita untuk kita selalu saling mengasihi satu dengan yang lainnya seperti Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Baik, saat ini saya menjemput kita semua untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan iman dan percaya di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan akan terus menolong kehidupan kita secara khusus mulai hari ini sampai akhirnya nanti. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Nama Tuhan yang dimuliakan. Besar anugerah Tuhan dalam Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini boleh kita lakukan dalam hidup kita untuk terus mengasihi Tuhan dan bagaimana kita terus juga mengasihi sesama kita. Sehingga kita dimampukan oleh Tuhan. Kehadiran kita dimanapun kita boleh menjadi berkat dan menjadi agen-agen Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan yang akan memampukan kita melakukan semuanya itu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal, pimpinan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus, boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. to
宝贵。信靠上帝的人，义人的子孙永不缺乏，并不会向人讨饭。上帝会成全他所应许之圣言。信靠上帝的义人，必没有不可能的事。